Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Persisten yang merupakan buku yang menggambarkan kisah nyata di balik perjuangan orang Indonesia pertama yang menjalankan tur dunia. Buku ini ditulis oleh dua orang, yaitu Muhammad Husnil yang merupakan saat ini menjadi pemimpin redaksi dari penerbit Lentera Hati, dan Muhammad Husnil ini juga pernah menjadi seorang kontributor majalah Madinah dan kemudian menjadi editor in chief dari penerbit Serambi. Jadi pengalaman menulisnya sudah cukup sering banget, dan dia berkolaborasi dengan Panji Pragiwaksono yang merupakan seorang aktor, penyanyi, rapper, komedian, dan juga presenter televisi untuk akhirnya menjadikan buku ini. Makanya ini yang membuat bukunya akhirnya menarik menurut saya pribadi, karena nanti kita nggak hanya melihat dari satu angle, yaitu seorang Panji Pragiwaksono yang menceritakan kisahnya kaitannya dengan persistensi. Tapi nanti kita juga akan melihat hasil wawancara dengan orang-orang terdekat, bagaimana kemudian orang-orang terdekat ini melihat sosok Panji, terutama kaitannya dengan melewati proses-proses yang cukup panjang, ada rintangan, hambatan, tantangan, kesulitan dalam proses tur dunia yang dia jalankan di 5 benua dan juga 24 kota ini. Dan untuk itu, yuk kita mulai review bukunya. Buku ini tentang apa sih? Gambaran secara umumnya, buku ini seperti yang sudah saya singgung sedikit di awal tadi, memang full merupakan kisah perjalanan seorang Panji Pragiwaksono di balik tur dunia pertama yang dilakukan oleh seniman Indonesia. Ditulis oleh dua orang. Yang pertama adalah Muhammad Husnil dan juga kemudian Panji sendiri. Muhammad Husnil nanti akan banyak menuliskan hasil interview dia, hasil wawancara dia dengan orang terdekat yang nantinya akan memperkaya kisah dan juga story dari pemaparan Panji. Terutama kaitannya bagaimana dia melihat situasi kondisi yang dihadapi saat ini. Memang kalau dilihat dari bukunya ini, nanti akan banyak menceritakan masalah, tantangan, hambatan yang selama ini orang nggak sadar. Selama ini orang melihatnya kan, wah keren nih, dia bisa di luar negeri, di 20 kota, di 5 benua. Tapi nggak banyak orang yang tahu proses di balik itu, bahwa proses yang terjadi dalam tur ini itu ada pasang surutnya, ada naik turunnya, ada kesulitan, dan bahkan ada sisi sedihnya juga yang itu nggak banyak orang ketahui. Dan akhirnya kedua orang penulis ini akhirnya membagikan pengalaman mereka yang tidak pernah dipublikasikan ini, yang akhirnya memberikan gambaran kepada pembacanya tentang satu kata, yaitu persistensi. Sebuah kata sederhana yang dibutuhkan oleh diri kita untuk menggapai impian kita seperti apapun sulitnya dan seperti apapun tidak mungkinnya. Maka persisten ini menjadi kata kunci yang perlu dimiliki oleh semua orang untuk bisa sukses dan berhasil. Itu secara umumnya. Nah, nanti secara umum gambaran isi bukunya ada 4 poin yang saya tangkap, meskipun ada beberapa poin, tapi dari saya melihat ada 4 poin utama yang perlu kemudian menjadi pembelajaran banget. Yang pertama adalah di bagian pertama tentang berikan yang terbaik. Bagian kedua nanti juga ada berkat obrolan santai. Di yang ketiga ada persisten, dan yang keempat adalah pembuktian menjadi Wong Soyudan. Dan untuk itu coba kita ulas ya satu persatu bagian per bagian dari buku ini. Yang pertama adalah nanti ada bagian tentang berikan yang terbaik. Di bagian pembuka ini menceritakan proses berjalannya juru bicara World Tour yang akhirnya berhasil menembus 5 benua dan 24 kota di seluruh dunia. Ini merupakan mimpi Panji yang akhirnya terrealisasi dengan berbagai tantangan dalamnya yang nggak banyak orang tahu. Seperti misalkan di awal-awal nanti diceritakan bahwa tour ini mencari sponsor awal aja susah tuh. Nanti di tengah-tengah sudah dapat sponsor, ada beberapa persyaratan yang itu membuat jadinya membebani. Nah, sudah cukup membebani tapi tetap dijalankan gitu ya. Nanti di bagian pertengahan juga akan dibahas bahwa sempat kehilangan sponsor. Dan hingga akhirnya ada beberapa masalah, ada beberapa konflik yang terjadi yang itu membuat tour ini itu menjadi tidak mudah berjalannya. Tapi memang di bagian ini disampaikan bahwa ini semua tetap bisa berjalan karena satu hal, yaitu prinsip yang ada dalam diri Panji, yaitu selalu memberikan yang terbaik, apapun situasinya, apapun kondisinya. Karena sejak dulu Panji memang terbiasa untuk memberikan yang terbaik, apapun kondisinya, apapun kesulitannya.
berapapun orangnya. Misalkan ketika itu dia diminta untuk manggung di hadapan 30 orang, 300 orang, 3.000 orang, maka semuanya kualitasnya akan dipastikan sama dan diusahakan sama. Kenapa demikian? Ya karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Bisa jadi penampilan kita di 2 orang itu akan menentukan kehidupan kita di masa depan. Maka jangan sampai kita melihat sedikitnya orang, sedikitnya yang memberikan apresiasi pada kita, kemudian kita jadi tidak mau memberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik apapun itu. Apapun tantangan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, dan itu yang menjadi intisari dari buku ini, yaitu berikan yang terbaik. Dan berikan yang terbaik ini nggak cuma diri kita, tapi di bagian ini juga dibahas sosok yang membantu Panji, akhirnya membuat Panji bisa memberikan yang terbaik. Ada tim dia, ada asisten, ada sekretaris, ada banyak hal orang-orang yang akhirnya membantu. Artinya apa? Di balik sosok yang berhasil, kita nggak bisa kerja sendirian. Kalau kita mau memberikan terbaik, ya kita harus memastikan semua orang kita disupport oleh banyak orang yang juga memberikan yang terbaik. Karena dengan begitu kita akan bisa memberikan performa yang terbaik. Di bagian kedua akan disampaikan tentang berkat obrolan santai. Di bagian kedua ini cukup banyak membahas beragam proses yang Panji lalui dalam mempersiapkan tour yang penuh dengan tantangan dan kendala. Jadi sempat hanya dari obrolan santai. Ketika awal di Mesaki Bangsaku hanya tur kota-kota Indonesia, dia sempat bilang, Panji itu ngobrol ke timnya, bisa kali ya di tahun depan kita nggak di gate penerbangan pesawat domestik tapi internasional. Dan dari obrolan singkat itu kemudian jadilah mereka tahun kemudian akhirnya memutuskan untuk world tour atau tur dunia. Begitu juga ketika berbicara dengan Katnya dengan mencari sponsor. Awalnya susah mencari sponsor, tapi karena ada teman, ada sahabat, dan berkat obrolan santai itu akhirnya mereka bisa mendapatkan sponsor. Dan lagi-lagi itu karena apa? Jawabannya adalah karena persistensi. Di bagian ini juga akan dibahas apa masalah, apa tantangannya, dan itu kenapa persistensi itu menjadi penting. Di bagian ketiga sendiri akan memang hanya berfokus pada persisten. Di bagian ini Panji benar-benar membahas tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan impiannya. Terutama impiannya di bagian ini dibahas tentang dia itu pingin untuk tur di benua Afrika yang selama ini belum pernah kejadian. Dan ternyata akhirnya dia berhasil. Tapi permasalahannya dia berhasil dengan susah payah di Afrika, tapi di tengah-tengah dia harus diputus kontrak oleh sponsornya. Karena satu dan lain hal ada permasalahan gitu ya, diputus kontrak sehingga mereka kehabisan dana, tapi mereka harus melanjutkan turnya itu di Australia dan juga di Jepang kalau nggak salah, sehingga akhirnya ya lagi-lagi apa tantangan bagi diri mereka. Dan di bagian keempat ada tentang pembuktian menjadi Wong Soyudan. Di bagian ini akan membahas kondisi di mana performa turnya baik, banyak yang kemudian memberikan apresiasi di tiap negara, mereka mendapatkan banyak tepuk tangan dan aplaus, namun di sisi lain mereka itu bangkrut karena nggak ada dana untuk melanjutkan perjalanan mereka tadi itu ke Australia, ke Amerika juga. Dan mereka di posisi terendah. Jadi memang mereka benar-benar sudah tidak ada duit lagi meskipun secara dilihat konsernya berhasil. Nah, tapi ya akhirnya mereka bisa bertahan karena filosofi nama Panji sendiri itu ada namanya Wongso Yudo yang berarti kesatria. Kesatria itu harus siap dalam kondisi apapun. Yang di bagian ini akhirnya membuat Panji ya harus siap kondisi apapun yang terjadi. Dan ternyata mereka berhasil karena mereka terus bertahan, terus berupaya, jalannya ada. Karena di tengah-tengah mereka kehabisan dana, ada dana yang itu bisa tim mendarat bisa mereka maksimalkan sehingga turnya bisa tetap berjalan hingga selesai tur di 24 negara ini. Kesimpulannya, buku ini kalau kita lihat selama ini sosok Panji sebagai seorang komedian yang sukses dan juga menjadi panutan dari komedian lainnya karena dia menjadi komedian yang bisa tur di 5 benua dan 24 negara. Maka bisa jadi kalau setelah membaca buku ini nanti kita akan sepakat bahwa kesuksesannya itu karena hasil dari persistensi. Persistensi itu kalau menurut istilah adalah kalau konsisten itu kita melakukan sesuatu terus-menerus, itu namanya konsisten. Tapi persistensi adalah daya tahan yang kita miliki, kegigihan yang kita miliki. Ketika ada masalah, ada tantangan yang menghambat kita, yang mencoba untuk merintangi kita. Nah, ini persisten itu menjadi daya tahan kita atau ketahanan yang kita miliki untuk menghadapi tantangan, hambatan, kesulitan yang terjadi. Jadi ketika ada masalah, kesulitan, tantangan, kita nggak menyerah, kita nggak berdiri tengah-tengah, tapi kita terus maju. Karena ternyata persistensi ini juga menjadi kunci sukses yang kita miliki. Ketika kita bisa bertahan, jangan lupa bahwa
hambatan, tantangan yang kita miliki itu adalah pembelajaran yang nantinya akan membuat kita bersyukur ketika kita berhasil. Maka secara umum buku ini pas dibaca bagi rekan-rekan yang ingin memahami sebenarnya makna persistensi itu apa sih. Terutama kalau rekan-rekan tidak mau belajar persistensi itu hanya lewat teori, tapi lewat praktek. Prakteknya orang yang persisten itu gimana sih? Nah, buku ini tuh menggambarkan dengan jelas gimana persistensi atau persisten ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita, bagaimana kita mengejar impian dan lainnya. Yang di buku ini menggunakan menggunakan contoh-contoh real dari perjalanan Panji dalam menjalankan tur dunianya. Maka silakan bagi rekan yang tertarik buat bukunya, silakan dicari bukunya di toko-toko buku terdekat. Dan bukunya ringan, mudah dibaca karena langsung menggunakan contoh realnya. Jadi nggak akan banyak teori persisten itu apa, tapi bagaimana penerapan persisten itu dalam kita mempertahankan diri kita, memastikan kita bisa tetap mengeluarkan effort atau usaha yang kita butuhkan untuk mencapai impian yang ingin kita raih di masa depan.